super duper hot banget di Jerman. Gue tuh kayak yang langsung exhausted banget sambil mengerjakan ini, sambil ngantuk-ngantuk karena panas di luar itu menguras energi aku. Hai para penasehat crochet loveku, welcome back to Love Bali by Lia Waode. Jadi hari ini gue mau bikin top yang summer vibe gitu. Jadi waktu itu gue pernah ke Zara, terus udah gitu gue ngeliat ada satu top yang lucu banget. Nah makanya gue mau somehow duplicate gitu ya top ini, tapi dengan rajutan gitu. Jadi benang yang akan gue pakai itu adalah benang dari Izar Project. Ini yang sequin. Warnanya abu-abu. Terus satu lagi ini linen nih, tapi gue lupa nama itunya apa nih, linennya. Terus udah gitu gue udah buat nih guys satu. Nah kayak gini dia bentukannya nih ya. Aku suka banget, super duper simple. Terus udah gitu kalian tahu kan gue punya celana warna abu-abu gitu ya. Dan ini tuh kalau pakai si celana itu bakalan jadi lucu banget gitu. Jadi ini tuh dari atas sampai ke bawah, dia di belakangnya sini nanti bisa langsung di attach sama bagian yang satunya lagi gitu. Nah ini berhubung gue kan bagian dadanya tuh lumayan kecil ya gitu. Kalau buat kalian yang bagian dadanya cukup besar, kalian tuh cuma perlu, let's say misalnya ini di belakang sini gitu ya. Nah let's say misalnya dari sini ini tuh kalian jangan melakukan satu increase terus satu row tanpa increase gitu. Kalian perlunya lakukan hanya increase aja gitu ya. Jadi bisa menutupi bagian dadanya gitu. Oke, gue kasih lihat deh gimana caranya ya, biar kebayang gitu. Nah, ini gue akan buat separate aja. Jadi biar kalian bisa lihat dari awal langsung. Nah, ini gue pakai yang ukuran 3. Jadi 2 yarn ini akan gue gabungkan menjadi satu biar dia bisa bestian. Let's start it. Oh, by the way, ya biasalah selain 2 barang ini kalian tahu lah, gunting, terus stitch marker kalau kalian perlu, terus jarum untuk nanti weaving in, terus udah gitu sama measurement kalau memang kalian butuhkan. Oke? Yang akan kita lakukan seperti biasa adalah slip knot. Terus setelah itu yang akan kita lakukan adalah chain 5. Aduh. 1. Oke, Amik. Setelah chain 5, yang akan kita lakukan adalah double crochet ke chain yang keempat ya. Setelah hakpen 1, 2, 3, 4 di sini nih. Dan lagi-lagi gue akan lakukan di bump chain. Oke. Nah ini kita buat double crochet. Sama terakhir satu lagi juga double crochet. Setelah double crochet kita putar project, kalian bisa lakukan chain 3 atau lakukan double crochet yang kayak biasa gue buat. Oke. Sini kita akan langsung increase ya guys. Ini mulai dari sini kita akan repeat, oke? Kita increase di awal 2 double crochet dalam 1 stitch, terus 1 double crochet di tengah-tengah, dan di last chain kita akan lakukan lagi increase 2 double crochet dalam 1 stitch, oke? Setelah itu kita akan turn. Dan kita buat lagi either chain 3 atau double crochet yang kayak gini. Terus ini tanpa ada increase. Oke. Jadi cuma 5 double crochet pada masing-masing stitch. Oke. Nah, row 2 dan 3 ini kalian harus repeat sampai sesuai dengan panjang yang kalian mau. Nah, jadi gini ya guys, yang tadi gue bilang. Kalau ini kan gue buat memang satu row tanpa increase dan satu row dengan increase ya kan. Karena berhubung memang ukuran dada gue itu cukup kecil. Tapi kalau kalian punya ukuran dada yang cukup besar, pas di bagian sini nih, let's say misalnya di atas dada, itu kalian jangan lakukan increase dan row no increase. Jadi dari sini misalnya gitu ya, itu kalian lakukan increase terus aja sampai bisa menutupi bagian dada, atau bisa juga dibuat dari bagian sini gitu ya, mungkin biar nggak terlalu kaget gitu ya. Jadi dari ini kan so far sekitar segini nih yang bakalan ada di bagian belakang leher. Setelah itu turun sedikit, baru tuh mulai melebar. Disesuaikan dengan ukuran dada kalian gitu. Nah kalau gue ini ukuran dada gue itu kecil banget ya. Jadi yang gue buat itu adalah 39 stitches di sini. Dan 37 rows.
Oke, jadi silahkan kalau misalnya bagian dada kalian juga memang termasuk yang ukuran kecil, bisa lakukan sesuai yang sama kayak gue punya, atau tinggal menyesuaikan dengan ukuran dada kalian. Ingat ya, dari sini baru mulai melebar gitu. Oke, jadi nanti tinggal disesuaikan. Perlu single rows, perlu increase-nya mungkin setiap 2 rows atau setiap 3 rows baru non increase, atau kayak apa itu bisa disesuaikan aja gitu. Nah, sekarang setelah gue buat untuk yang satunya lagi nih, baru gue akan buat ini nih. Untuk bagian bawahnya. Ini ada 10 rows, tapi untuk increase-nya itu hanya 2 rows. Ini juga untuk biar dia kelihatan wavy gini aja sih guys, gitu. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian increase bawahnya ya guys. Gue nggak tahu kenapa tadi gue custom all, jadi gue buat lagi deh. So, yang akan kita lakukan adalah setelah double crochet, kita chain 1, terus kita buat lagi double crochet di stitch yang sama. Setelah itu kita chain 1 lagi, kita skip 1 dan kita lakukan lagi double crochet, chain 1, double crochet, chain 1. Oke, jadi ini di repeat, skip 1, double crochet, chain 1, double crochet, chain 1 pada stitch yang sama. Oke, sampai ketemu di ending. Oke, setelah row 1 selesai, yang akan kalian lakukan adalah putar project, terus bikin 1 double crochet, chain 1, terus di antaranya sini nih guys, kita buat 1 double crochet, chain 1, dan di sini kita buat lagi 1 double crochet dan chain 1. Oke, nah kalau kalian perhatikan ini kan V gitu ya. Nah di sini di antara V stitchnya itu kita nggak perlu masukin apa-apa ya guys. Jadi yang kita lakukan pengulangan adalah di setiap V stitchnya aja. Di double crochet ini kita lakukan 1 double crochet, chain 1. Di antara V stitchnya nih ya, kayak gini, itu juga 1 double crochet dan chain 1, dan lakukan 1 lagi di double crochetnya, 1 double crochet dan chain 1. Oke, ini pengulangan sampai di ending sini. Oke, setelah 2 rows increase ini, yang akan kita lakukan adalah dari row 3 sampai 10, atau terserah kalian maunya seberapa panjang, kita akan lakukan masing-masing 1 double crochet dan 1 increase pada masing-masing stitches ya. Di ini, terus di sini juga. Oke, jadi di sini kita udah nggak ada increase. Dan lakukan ini, kalau gue sampai row yang ke-10. Jadi dari row 3 sampai 10 ini gue akan lakukan no increase. Dan itu sudah cukup panjang buat gue. Balik lagi, untuk panjangnya tergantung kalian mau seberapa panjang. Kalau buat gue segini udah cukup. Gitu. Oke. Sampai ketemu setelah kalian selesai melakukan ini, baru abis itu kita bikin talinya dan kita sambungin antara yang kanan dan yang kiri. Oke, jadi gue udah nyambungin bagian atasnya sini guys. Terus udah gitu gue juga udah menghilangkan cacing-cacingnya dari muka bumi ini. Oke, terus gue juga udah buat tali yang cukup panjang. Jadi setelah gue chain dengan yang kira-kira cukup panjang untuk melingkar bagian bawah dada. Terus setelah itu gue slip stitch ke semua stitches. Nih, oke. Ini udah cukup segini. Terus yang akan kalian lakukan nextnya adalah, jadi gue pengen ini tuh ngikatnya di belakang guys. Jadi kalau kalian lihat dari yang row pertama increase di sini nih, untuk rumbai-rumbainya, di situ kita akan masukin guys. Terus udah gitu kalian cukup selang-seling aja, selang, terus seling, terus selang lagi, terus seling lagi, gitu aja terus sampai ending. Oke, jadi nanti di sini kita akan sambungin terus sampai ke sini, terus baru setelah itu tinggal diikat di belakang. Gitu deh guys. Aku senang. Ini sudah selesai, jadi aku punya top lagi di Jerman. Lang umplet. Terus kayak gitu dia rumbai-rumbai gitu. Entak, untuk. So, ini dia sudah selesai bajunya. Kalian kalau misalnya udah buat juga, jangan lupa untuk tag gue ya, Lila Ode, atau ke Love Bali by Lila Ode. Bebas yang mana aja, yang penting kalian harus tag aku.
Dan ini guys, kalian juga bisa buat 4 bagian ya. Jadi depan 2, belakang 2. Terus udah gitu kalian bisa dengan easy peasy itu disambungin aja langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai tali. Jadi let's say misalnya kalian pakai t-shirt gitu ya, terus di luarnya tuh pakai ini gitu. Ini sudah pasti akan aku pakai selama aku liburan di Jerman. Oke. Kalau gitu, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, oke? Sebarkan video ini ke jagat maya, oke? Thank you for watching para penasehat Koshalufku.